Nah kalau saya orang praktisi ya, makanya saya kalau nyanggit itu ya tergantung. Misalnya saya sering ngowahi hal-hal yang biasanya menurut hati dan pandangan saya itu bisa diowahi. Misalnya kalau Drupadi saya itu kalau dalam jambaan itu kan tidak dendam kepada Dursosana, tidak dendam. Nah itu salah satu aja lah, penjelajahan, eksplorasi pemikiran saja bahwa seseorang itu kalau sudah berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, itu sudah tidak ada rasa dendam, rasa ngigit-ngigit, serai drengki, udah hidupnya sudah narimo. Jadi sesuatu yang terjadi ketika permainan dadu si Drupadi di olor-olor di wirang-wirangke karo Dursosana di depan publik dan dianggap batur tukon dan sebagainya itu di dalam hati Drupadi sudah dihilangkan karena semenjak peristiwa itu dia sudah betul-betul berserah diri kepada Tuhan. Sehingga ketika terjadi perang besar Baratayuda pun ketika Bima akan moteng-moteng Dursosana, Drupadi tidak, jangan. Kalau kamu akan moteng-moteng itu hanya karena ngelabui sumpah saya, jangan. Karena saya sudah tidak memiliki dendam itu. Karena sesuatu yang sudah terjadi, sudah terjadilah. Dan memang itu harus terjadi ya monggo, tapi saya sendiri, hati saya sudah saya bersihkan. Nah kalau begitu nanti enggak saya keramasi, ya enggak, ngapain saya. Nah, tapi Werkudara kan yang saya gawe ketika itu tetap ngeyel loh, terus di getihe di ngenek. Tapi Drupadi sudah berserah diri. Pokoknya wis ngluluh diri lah, wis dadi wong sing sudah lerem lah istilahnya. Sudah lerem, jadi arep Dursosana mati ya luweh, ora ya luweh. Sebenarnya kan kenapa menjadi alasan Bima 5 utuh, Kurawa 100 habis. Habis ya. Itu memang sudah apa ya namanya, kinerja alam. Ketika alam atau bumi ini mencapai titik puncak yang namanya angkara murka, maka diturunkan para titisan para dewa. Karena Pandawa itu titisan dari para dewa. Gitu. Kalau Pandu dewa Dharma gitu. Terus Bima dewa Bayu. Janaka dewa Indra. Nakula Sadewa Aswan dan Aswin. Gitu. Itu simbol dari 4 sifat Ibu Pertiwi, 1 sifat Bapak Angkoso. Dan itu memang ditugaskan, diturunkan ke bumi untuk membinasakan keangkaramurkaan. Ketika keangkaramurkaan itu pada titik puncak. Karena apa? Dari namanya Duryudana. Dur itu adalah tingkah laku. Yudo itu perang. No itu dalam arti kata hino. Hino itu perilaku yang hina, perbuatan yang buruk. Jadi Dur itu perlakuan memerangi dengan sifat yang buruk. Makanya dimandegani sama Pandito Durna. Durna itu Durna itu enggak, no itu hino, kelakuan hina. Nah, makanya kan itu macak Pandito tapi sebenarnya kelakuannya hina. Nah itu makanya sudah mencapai titik puncaknya, itu sudah menjadi hukum keseimbangan alam. Ketika alam ini mencapai titik kemurkaan, maka diturunkan para titisan dewa untuk menyempurnakan, memurnikan kembali. Makanya sebenarnya adanya Pandawa itu memang para titisan dari para dewa, tapi dari mencapai titik puncak perjalanan itu dia harus menetepi darmaning urip sebagai manusia, harus berjuang dulu dengan bertapa, mengalami suatu penderitaan, dihina, dihianati, terus pokoknya diinjak-injak sama Kurawa. Dan itu untuk ibaratnya pembelajaran atau pengujian seberapa besarnya pengabdiannya Pandawa ini pada Sang Maha Kuasa. Nah dengan itu perjalanan sekian banyak akhirnya turun wahyu sampai turunnya
wahyu cokroningrat, wahyu katentreman dan wahyu purba banyak sekali kan, wahyu wiseso kan itu kan. Nah makanya kan antara Isnoyo yang turunnya sebagai yang Semar Badranaya, terus Prabu Sri Bathara Kresna itu selalu berpihak pada Pandawa, tidak mau berpihak pada Kurawa. Ya itu wajar kalau Pandawa itu akan walaupun jumlahnya 5 bisa memenangkan Kurawa karena Kurawa bukan titisan para dewa kan gitu. Nah itu dewanya yang istilahnya Mandegani yang menjaga dari Kurawa itu adalah Bathara Kala dan Durga. Nah Durga itu simbol sebenarnya itu kan simbol ruang dan Kala itu adalah waktu. Nah itu ruang dan waktu. Makanya kan di dalam hukum kecepatan ada kan gitu kan, kilometer per jam, ya toh? Berarti kan jarak dibagi waktu. Nah, jarak dibagi waktu sama aja ibaratnya kalau dibagi Durga dibagi waktu itu sama aja sebenarnya hukum fisika seperti itu. Dan kecepatan itu adalah karma. Kecepatannya karma. Berarti kan Durga dibagi waktu sama dengan karma. Ruang dibagi waktu. Nah itu karena apa? Terjadinya waktu itu kan karena ada putaran, gitu. Rotasi. Roda cakra ini, yang namanya Bathara Cakra ini berputar, dan putaran ini menghasilkan jarak. Jarak ini ada waktu. Jarak itu terdapat ruang itu. Nah, makanya orang tidak akan terbebas dari putaran cakra karma kehidupan yang selalu berjalan. Nah, di akhir zaman ini itu maka ada istilah dalam mantra Jawa itu namanya Caraka Bali. Nah, Caraka Bali itu kalau disingkat namanya Cokro Bali. Nah, Caraka jadi cokro balik. Nggih, Caraka kalau disingkat Cokro. Cokro itu ada roda. Nah, balik itu roda yang diputar. Nah, fungsinya apa? Cokro balik itu mengembalikan karma buruk menjadi karma baik. Karena yang sedang berjalan ini karma buruk bagi alam semesta, bagi bumi ini. Nah, untuk mengembalikan karma baik ini, bumi ini putarannya harus dibalik. Nah, itu sangat yang mengerikan ini. Ibaratnya gini, misalkan ini nggih. Ini bumi. Ini bumi. Ini matahari. Ini posisinya di timur ya. Bumi berputar ke arah timur. Gitu. Nah, ini supaya putaran ini bisa balik. Ini bukan baliknya bukan gini, ya jebol bumi. Tapi begini, ada yang namanya istilah geomagnetik bumi. Itu pembalikan kutub utara dan kutub selatan. Jadi ketika gini berputar, misalnya jenengan griyone madhepe ngetan ya. Matahari terbit dari timur. Nah, ketika bumi ini berbalik gini. Berbalik. Nah, tetap berputar ke arah timur. Dan jenengan griyone lak madhep mriko genti. Nah, seakan-akan matahari terbit dari barat, padahal tetap masih dari timur. Hanya kitanya sih yang berbalik. Nah, itu sebenarnya untuk memutar karma buruk menjadi karma baik. Nah, itu salah cara jalan satu-satunya ini. Kalau enggak ini bisa terlaksana, selamanya karma buruk itu akan berjalan sampai kapanpun. Nah, makanya di dalam kayak ajaran agama ada yang namanya matahari terbit dari barat. Sebenarnya kronologinya seperti ini. Terus terjadi kemarau panjang, memang ada. Karena ketika ada pembalikan ini, otomatis terjadi glacier. Yang glacier itu terjadi pecah gunung es yang di kutub ini. Nah, ini kan sebagai pendingin dari bumi ini. Ketika gunung es ini pecah, otomatis itu panas, gitu. Untuk memulihkan menjadi gunung lagi kan butuh waktu. Ya kayak napa wong damel membuat es tungtung es puter itu kan harus diputar dulu baru jadi es. Ya, itu sama bumi ini seperti itu. Bahwa prinsipnya berarti kalau putar balik tadi itu kan kejaba membawa petaka bencana. Iya, harus ada. Iya kan? Karena itu sudah ketentuan. Konsekuensi ini kan begitu. Kan dalam arti wong jeneng Ya itu, diwalik kan
menjadi yang mempunyai sifat buruk itu yang Kurawa itu ya akhirnya Kurawa 100 hilang semuanya itu kan simbol. Siapa yang memegang sifat-sifat angkara murka ini ya nanti akan disirna. Nah itu makanya yang ngeri kan itu kan, karena saya menerima ini memang beri-beri petunjuk kan itu. Nah terus jumbuhe dengan ini Lah cerita Bratayuda piye Nah, ini kan pemanasan global terjadi karena pecahnya es, gitu. Nah, ini kalau di dalam pewayangan itu kisahnya matinya Adipati Karna. Dipanah sama titisan Dewa Indra yaitu Arjuna. Lah, ketika Karna ini sangat mempunyai peran di perang Bratayuda di pihak Kurawa. Wah, ini kalau disangkut pautkan dengan kejadian yang akan datang nanti, itu kemarau panjang itu karena titisan Bathara Surya, Adipati Karna. Nah, ini kan pancaran surya ini sangat memancar panas sekali di permukaan bumi karena terjadi pecahan gunung es yang ada. Glacier. Ya. Nah, makanya itu matinya Adipati Karna sama Arjuna. Arjuna itu adalah dewa hujan atau air tawar. Indra. Dewa Indra. Makanya akhirnya turun hujan. Makanya kan di dalam agama sampai berapa lama nggak ada pernah turun hujan dan terjadi kemarau panjang itu. Ada sangkutnya di situ. Nah di saat itu kan di dalam kisah pewayangan itu masa waktu-waktu namanya apa ya? Momen-momen yang sangat tragis sekali di dalam kisah Bratayuda. Sampai harus Pandawa harus kehilangan saudaranya sendiri, ya kan? Terus Adipati Karna mati di pangkuan ibunya, gitu. Di pangkuan ibunya terus sangat menangis sekali dan itu Adipati Karna sebagai seorang kesatria ya istilahnya kan sudah menjalani bilang orang kesatria membela Kurawa tapi bukan untuk itu mengabdi kan karena mengabdi itu. Nah kan makanya tangisan itu yang menjadi suatu lambang kesedihan. Terjadi banyak korban yang paling banyak. Jadi di dalam kisah Bratayuda yang ada momen-momen yang begitu kesedihannya itu menyentuh. Nah itu kan bagian perang Bratayuda. Nah itu yang di saat momen-momen terjadi banyak kehilangan jiwa, orang banyak kehilangan jiwanya itu tadi. Nah, terus korban. Situasi kondisi sekarang itu loh Mas. Kok nek tak cocok nih karo prediksi para orang-orang pintar seperti juga penjenengan dan sebagainya itu kok apa ya Pak ada indikator ya. Kok ya nyata ya. Misalnya ya bukan berarti apa ya ikut mengada-ada atau apa, tapi kan ternyata bencana itu kan fakta, beruntun dan itu bayangkan di non jauh di sana di Suriah dan Turki itu kan kemarin saja sudah 21.000, mungkin sekarang bertambah ya, mengerikan dan itu belum yang lain-lain. Nah itu mestinya ya ora ngubung-ngubungke ngene ya. Ini jenenge wong omongan iki kan ya kena wae. Kan persepsi. Karena dulu-dulunya sebelum ini kan termasuk penyelenggara barang kan ngendika nek 2023 tuh ya resik-resik. Wah, resik-resik gitu. Tapi kok begitu ya sangat mengerikan itu. Nah, ini wayangan Bratayuda. Apa maduke ora Bratayuda sik. Tapi lepas dari itu semua kalau saya memandangnya ya karya seni dulu lah. Karena itu karya seni dan juga oleh mbah-mbah kita juga mungkin seperti tadi dimaknai sebagai pesan kehidupan. Pesan kehidupan bahwa itu adalah simbol atau lambang juga bahwasanya alam ini ngono kuwi. Terus nenek moyang kita kan terlalu paham tentang itu ya. Makanya ninggali kita itu sesuatu yang luar biasa semua dan cara niki kelasnya itu terlalu tinggi. Baik itu kemampuan di atas rata-rata. Iya.
Makanya termasuk apa ya? Ya gini lah. Ya coba tuh Mas, nek menciptakan bentuk kok iso ngene barang ngono ki angen-angene iki piye ngono piye. Dari tatahannya. Iya, aso Kenapa sira bentuknya seperti warnane ini? ya gon lugas, tapi nek disawang kok penak. Ora kaya wong ning kok kaya wong. Lah itu kan aneh. Sama seperti yang penggambarannya Sri Bathara Kresna. Iya. Kalau di India kan simbol Wisnu itu kan Krishna itu mesti berbadannya Biru. biru. Kalau di sini kan hitam. Iya. Nah itu sebenarnya penggambaran langit. Nah kalau secara ilmu apa ya namanya ilmu sen digabungkan dengan ilmu pengetahuan alam itu Wisnu itu adalah manifestasi dari atmosfer karena yang memelihara bumi ini adalah atmosfer itu sendiri. Nah makanya kalau orang Jawa itu kan kalau menemukan sasmito kan selalu melek di malam hari melihat langit, maka atmosfer yang tampak itu disimbolkan langit itu hitam, maka dibentuklah Krishna itu dengan kulit hitam. Nah, kalau di India itu biru langit karena ketika di siang hari warnanya biru langit, itu seperti itu. Jadi memang dewa itu kan gini, kenapa dinamakan dewa? D itu kan gede, wo itu nyawa. Sama halnya jiwa itu siji dalam arti kecil, wa itu adalah nyawa gitu lah. Jiwa itu ya nyawa cilik, dewa itu nyawa gede. Lah setiap penciptaan alam semesta ini setiap elemennya mempunyai unsur fisik dan non fisik. Lah misalkan fisiknya matahari, non fisiknya batara surya gitu. Fisiknya rembulan, non fisiknya batara candra, makanya seperti itu. Fisiknya air tawar, non fisiknya batara indra gitu. Fisiknya air samudra, air asin, non fisiknya batara baruna. Apa niku? Fisiknya api, Bromo. Nggih, Bromo. Terus fisiknya magma, lahar itu. Non fisiknya batara siwa. Lah makanya itu leluhur kita tahu dengan penggambaran kenapa wayang Krishna itu Batara Krishna dibentuk kulit karena itu simbol langit. Makanya dia berperan sebagai pemelihara. Karena yang memelihara bumi ini adalah atmosfer itu sendiri. Tanpa ada atmosfer bumi ini tidak ada kehidupan. Hancur. Bentino ketiban anu. Kenapa Krishna itu senjatanya cakra? Karena itu putaran dari atmosfer itu sendiri yang melindungi bumi ini, putaran cakra ini. Makanya kan itu orang tidak akan bisa melewati atmosfer. Makanya kan di dalam pewayangan kalau senjatanya cakra itu bisa mengempas apa saja. Ya sama. Jadi senjatanya cakra Krishna itu ketika mengempas musuh itu sama terbentur oleh atmosfer kerasnya. Pasti hancur. Ya, makanya dibilang senjata cokro karena cokro itu putaran kan atmosfer kan berputar kencang mengikuti gerak bumi. Kaya ngono itu ya Mas Suluh nek dari ya wayang itu dari kacamata apa saja ki kok entuk. Gathuk. Nah. Lah terus masalahnya ke depan ya. Itu generasi-generasi kita apa juga masih memaknai yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, yaitu wayang ini sendiri sampai kira-kira ya mendekati dengan opo sing dikersake karo nenek moyang kita ya. Soalnya jurang pemisah pemahaman terhadap itu kan mesti mungkin semakin jauh loh Mas Ulo. Mungkin semakin jauh. Nah itu sama yang diberikan sasmito dari yang Dahyang Tanah Jawi itu ya, yang Sabdo Palon. Bahwa yang Sabdo Palon itu memberi pesan akan mengembalikan sesuatu yang hilang, termasuk budaya itu sendiri dengan kawruh-kawruhnya. Nah
ketika 500 datang, sudah bergantinya zaman, jatuh tempo 500 tahun itu, maka budaya dari semua peninggalan warisan leluhur yang itu, entah itu budaya atau kawarnya, akan bangkit kembali. Karena di zaman sekarang sedang terkikis oleh kekuasaan angkara murka. Karena dengan budaya pewayangan itu kan budaya keluhuran yang mengajarkan tentang keluhuran sebenarnya, bukan sekedar tontonan kan gitu kan. Dalam arti angkara murka itu kan bukan satu sosok oknum, dua oknum, tiga oknum, karena sifatnya itu kan universal. Universal. Iya. Jadi dari angkara murka ini orang akhirnya kan mendewakan atau menuhankan karsa. Dari karsa-karsa yang tercipta ini akarnya melunturkan sesuatu yang ada, dari keluhuran yang ada ini terlunturkan. Misalkan adanya terciptanya teknologi gitu, budaya yang dari barat, misalnya wong dugem kayak gitu ya, dijean. Nah, seperti itu kan akan mengikis kearifan yang sifatnya memberikan tujuan yang luhur, seperti budaya seni kan Itu gitu. hilang itu. Tapi kalau apa namanya, menurut pandangan saya juga berdasarkan yang tadi disampaikan Mas Tinus. Bahwa kehidupan ini kan berputar, seperti kalau kita konsep Jawa ada cokro manggilingan, dan itu selalu nanti akan berulang demikian. Brotoyudo dari orang 5 mengalahkan orang 100, dan itu akan berputar seperti itu. Jadi ketika Tuhan menunjukkan kuasa atau kekuatannya untuk menata bumi ini, kapasitas kekuatan itu tidak terukur oleh kuantitas. Karena bagaimana ketika Nabi Muhammad dengan kaum muslimin itu hanya berapa orang musuhnya, Quraisy itu sampai kafir Quraisy sampai sekian ribu, bagaimana Nabi Musa ya, musuh Fir'aun dengan prajuritnya sekian banyaknya, dan itu kan selalu terulang lagi, bahkan sampai sekarang pun itu juga akan terulang. Dan menjadi harapan kita juga bahwasanya kelestarian seni itu juga itu nanti akan terulang pada antar generasinya. Kalau memang generasi sekarang itu ada jarak yang jauh, kalau istilahnya gending ada geduk balik ketika bumi itu berputar dan mengalami pembalikan posisi dan juga kutub-kutubnya. Nah, itu juga secara gelombang elektromagnetik itu sebetulnya berpengaruh juga pada pola pikir manusia pada era itu. Jadi kemudian tentang nilai yang tadi dipesan Mbah Sabto Palon, katanya bahwa besok kebudayaan dan lain sebagainya itu akan kembali. Nah, ini juga seiring dengan perkembangan manusia itu, ketika dalam titik tertentu ini sudah klimaks, dia akan kembali lagi. Karena saya teringat juga ada sebuah teori evolusi kebudayaan. Jadi kebudayaan itu berasal dari sesuatu pemikiran yang baik. Kalau dia mengalami perkembangan, kemudian mengalami perubahan dan modifikasi yang sampai ke titik katakanlah puncak atau klimaks, dikatakan pada titik tertentu dia itu mengalami kemerosotan dan kerusakan yang fatal katakanlah, maka sifat dari kebudayaan yang murni itu dia akan tumbuh kembali, bukan tumbuh tapi siklus lingkaran tadi, dia akan kembali ke jalannya, menemukan kebaikan itu, dan dia akan mencari jalan sendiri. Itu sama halnya zaman sekarang kan banyak munculnya kebangkitan spiritual. Nah, itu kan itu bawaan dari alam juga sebenarnya. Betul, dan itu juga diiringi dengan, karena tadi sudah disebutkan bahwa peradaban ini akan bergulir begitu, jadi juga
yang dari metafisik juga, tapi dari fisiknya juga begitu. Banyak bangunan-bangunan candi ditemukan kembali. Banyak faktor yang berkaitan. Ya, banyak faktor yang berkaitan lagi. Dan ini sekarang wayang lawas juga sudah mau booming lagi. Yang kemarin harganya sudah merosot kalah wayang dengan wayang-wayang baru. Sekarang sudah mau merangkak lagi. Nah, gejala-gejala seperti itu, fenomena-fenomena seperti itu berkaitan dengan minat masyarakat, dengan pola pikir mereka. Mereka pasti juga merasa jenuh kok dengan yang Jadi memang seperti yang dipesankan yang Sabdo Palon itu memang beliau memberikan sasmito atau pesan bakal balik ke istilahnya dalam bahasa Indonesia mengembalikan sesuatu yang telah hilang. Ya. Gitu kan. Jadi yang hilang itu akhirnya muncul kembali, bangkit itu kembali. Berefek seperti halnya sebuah seleksi alam ya Mas ya. Bagi mereka kan saya teringat apa namanya nasihat Sabdo Palon yang kemudian dikutip Mbah Gondo Darman dalam satu pementasan wayang Sauptika Parwa. Jadi ketika Semar dihadap oleh Matsopati, dia menceritakan, takon Matsopati bertanya, kowe iki sapa to, Mat? Menceritakan begini-begini, awal mula dewa sampai saya besok jadi bancak doyok Sabdo Palon Naya Genggong gitu diceritakan. Nah, besok eling-elingan anak putumu Matsopati neng tengah pasar sisih pojok wetan kuwi enek wong dodol uyah sing ora nonton wong dodol uyah kuwi sesuk tak tumpes tekan jendela bange. Berarti ada sebuah konsekuensi apabila mereka tidak menghiraukan petuah-petuah para leluhur itu pasti dan uyah juga ada kaitannya dengan samudra mungkin ya dengan Kalau uyah itu Gimana, Mas, mengandung makna itu ibaratnya sarinya. sari ya. Kayak mana ada orang bilang wis mangan uyah wingi kurang suwe, nah ibaratnya pengalamannya itu, pemahaman itu, artinya itu meresapi. Ya. Kemudian nah itu karena kalau orang tidak menghiraukan tentang petuah-petuah yang sudah ditradisikan, ya, istilahnya enggak banyak makan garam, tidak banyak melihat dari fenomena dan peristiwa yang sudah digelar ini. Kalau mereka enggak selektif, maka akhirnya kembali ke Bratayuda itu. Kemudian seperti halnya kalau dijereng di bulan Ruah, karena bulan Ruah itu juga bulan arwah atau bulan perenungan untuk menuju bulan suci. Nah, para leluhur itu memberikan gambaran nek kowe tumindak kaya ngono kowe arep njaluk mati model piye. Makanya jadi orang jadi hati-hati. Kowe arep apik kaya Gatotkaca ning tau duwe dosa, tau duwe kleru, akhirnya dia juga harus memakan karma seperti itu. Abimanyu juga seperti itu. Dursasana seperti itu. Bahkan yang dianggap mulia pun Bisma juga harus mengalami hal yang tragis di kematiannya karena mungkin di kehidupan kemarin ada satu kesalahan, ada suatu sikap yang kurang tidak bijak dalam disadari. mengambil keputusan. Jadi ya seperti itu. hukum sebab akibat itu ya memang jelas Hukum cermin di dalam wayang. Apalagi kalau dalam konteks perang besar Bharatayuddha itu kalau di yang konvensional itu kan jelas sekali. Wong utang nyaur nandur unduh nyilih baleke. sebenarnya kan kados mantra Hanacara Kewalik niku sebenarnya ada manfaatnya, yaitu membalikkan karma dari istilahnya kita harusnya menerima karma buruk jadi enggak. Ada manfaatnya, sepele itu Hanacara itu. Dan itu juga dibaca oleh dalang-dalang pelaku Bratayuda pada saat mematikan tokoh tertentu. Itu juga dibaca juga. Kalau saya karena saya bukan dalang Bratayuda. Saya gunakan di setiap tidak di setiap. Kadang-kadang kalau lakon tertentu dengan ending tertentu. Itu saya mesti caraka balik.
digaungkan oleh seluruh pengrawit dan ini ditimpali atau ditindih oleh presiden. Tapi itu cara kebalik. Nggih. Moto Sebenarnya kan cara kebalik itu untuk meleburkan karma buruk.